Harga tiket untuk masuk ke dalam tempat wisata Candi Borobudur diberikan seharga Rp750.000. Hal itu menimbulkan pertentangan di kalangan masyarakat yang dimana mereka sebetulnya belum memahami, belum mengerti arti kata-kata yang diungkapkan oleh Menteri Luhut Binsar Panjaitan. Sobatku semuanya, untuk masuk ke dalam lingkungan Candi Borobudur, harga tiket tetap Rp50.000. Bahkan untuk kalangan siswa diberikan harga yang spesial, yaitu Rp5.000, yang awalnya Rp25.000 sekarang menjadi Rp5.000 untuk kalangan siswa. Nah, kenapa bisa demikian? Karena diharapkan siswa yang akan masuk ke dalam lingkungan candi adalah siswa yang benar-benar akan mempelajari sejarah, benar-benar akan mempelajari kejayaan bangsa kita, arsitektur bangsa kita yang diakui di seluruh dunia. Bagaimana ada sebuah candi yang begitu besar, begitu tinggi, begitu megah, begitu luar biasa ada di bumi Nusantara ini. Diharapkan dari siswa timbul keinginan untuk masuk, untuk menggali lebih dalam lagi. Nah, sobat-sobatku semuanya, Rp750.000 diberikan kepada mereka yang ingin naik ke dalam candi, termasuk untuk wisatawan mancanegara. Diberikan tarif sebesar 1.400.000 lebih. Banyak kerusakan-kerusakan candi dan banyak batu-batu yang aus dikarenakan pengunjung yang selama ini pengunjung begitu banyak, dan di antara pengunjung tidak menjaga kebersihan maupun tidak menghormati tempat-tempat suci umat Buddha untuk menjalankan ibadahnya. Bahkan sebagian pada saat umat Buddha menjalankan ibadahnya, terang-terangan mereka bahkan melakukan sebuah kegiatan yang sebetulnya tidak pantas dilakukan, yaitu mengambil foto atau bahkan melihat atau seolah-olah menirukan apa yang umat Buddha itu jalankan. Sobat-sobatku semuanya, disinilah bentuk kenapa pemerintah harus membatasi. Agar apa? Agar terjaga kewibawaan, agar terjaga keutuhan dari peninggalan sejarah ini. Nah, sobat-sobatku semuanya, banyak di antara kita yang datang ke candi dengan maksud dan tujuan yang sebetulnya jauh dari yang diharapkan dengan keberadaan candi tersebut. Candi yang didirikan di zaman Wangsa Sailendra ini adalah candi yang didirikan untuk menjalankan ibadah umat Buddha pada waktu itu, dan seharusnya pada saat ini pun umat Buddha juga menjalankan ibadahnya di tempat di candi ini. Tetapi yang terjadi, bahkan sebagian pengunjung, sebagian besar pengunjung masuk ke tempat itu hanya untuk berfoto-foto saja, untuk melakukan kegiatan yang harusnya tidak pantas di tempat itu. Mereka duduk, mereka bahkan menduduki stupa, di mana di dalam stupa itu terdapat sebuah patung yang melambangkan Sang Buddha, yang dianggap manusia suci oleh umat Buddha, manusia yang telah berhasil menempuh kehidupannya dengan sempurna. Tetapi di antara kita semua, bahkan kita sama sekali tidak menghargai. Kita justru melakukan sebuah perbuatan yang sebetulnya itu tidak pantas jika kita ingin menghargai agama orang lain, jika kita ingin juga dihargai agama kita oleh orang lain. Candi Borobudur dibagi dalam 3 bagian yang dinamakan Kamadhatu, Rupadhatu, dan Arupadhatu. Kamadhatu adalah lantai paling bawah, lantai di mana di situ relief-relief di situ menggambarkan kehidupan manusia yang masih bergelimang dalam dosa. Rupadhatu, tingkat kedua, melambangkan, relief di situ melambangkan bahwa tingkat kehidupan manusia sudah meningkat, yaitu mereka sudah terbebas dari hawa nafsu, tetapi mereka masih terikat dengan hal-hal yang duniawi. Tingkat yang terakhir yaitu Arupadhatu, tingkat paling tinggi, di mana di situ sudah tidak ada lagi keduniawian, kosong, tetapi manusia menuju kesempurnaan. Disitulah lambang dari 3 tingkatan yang ada di Candi Borobudur. Nah, umat Buddha di dalam menjalankan ibadahnya ada di dalam tingkat yang paling bawah, yaitu Kamadhatu. Nah, sobatku semuanya dan pemerintah, kami harapkan untuk umat Buddha ini diberlakukan sebuah kekhususan, karena mereka di dalam menjalankan ibadah, mereka menjalankan ibadahnya di lantai paling dasar ini, di mana sepengetahuan kita semua, sepengetahuan kami semua, bahwa harga Rp750.000 itu adalah harga di mana umat akan naik masuk ke dalam candi.
Dan untuk menuju ke bagian Kamadhatu inilah yang dikatakan naik menuju ke dalam candi. Sehingga hal ini yang menjadikan pertanyaan atau menjadikan keinginan dari seorang biku yang bernama Sri Panyavaro Mahatera, yaitu kepala dari Sangha Theravada Indonesia. Beliau mengatakan, bagaimana jika umat Buddha yang ingin menjalankan ritual agamanya untuk masyarakat yang ada di sekeliling candi, di mana tiket sebesar Rp750.000 tentu akan sangat berat bagi mereka. Apakah mereka nantinya akan tidak bisa beribadah? Apakah hal seperti ini tujuan dari pemerintah? Tentunya tidak. Harapkan kebijakan pemerintah supaya pemerintah lebih bijak lagi untuk menilai, untuk menetapkan apakah mungkin hal itu dihantam secara rata untuk mereka yang akan naik 750.000 dan 1.400.000. Yang kami harapkan adalah mulai diperlakukan sebuah kekhususan tadi itu, yaitu bagi mereka umat Buddha yang akan naik untuk menjalankan ibadahnya, untuk menjalankan ritualnya. Tentu mereka berbeda dari pengunjung yang lain yang hanya sekedar untuk foto, yang hanya sekedar untuk melihat-lihat, yang hanya sekedar untuk duduk-duduk saja menikmati pemandangan. Tentu akan ada perbedaan. Nah, disinilah letak kebijakan pemerintah hadir di dalam umat Buddha. Bagaimana jika bisa diterapkan sebuah peraturan bagi mereka yang hanya sekedar untuk duduk-duduk di atas? Tentu ada perbedaannya. Nah, disinilah yang diharapkan pemerintah lebih bijak lagi dalam menentukan harga sebesar 750.000. Maka bisa dimungkinkan bagi mereka umat Buddha yang akan menjalankan ibadahnya di situ, tentu mereka membawa pengenal, tentu mereka membawa identitas diri, sehingga perlu diperiksa apakah betul mereka beragama Buddha dan apakah mereka membawa surat pengantar dari wihara mereka berasal. Jika memang hal itu ada pada diri mereka, jika memang hal itu mereka membawa alat-alat ritual untuk beribadah, tentunya diharapkan pemerintah boleh memberikan harga Rp0 bagi mereka. Karena sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, dikatakan bahwa negara menjamin penduduk untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, disinilah langkah-langkah bijak pemerintah ditunggu. Sehingga ada perbedaan di mana mereka akan melakukan ibadah di tempat ibadahnya, tidak merasa bahwa mereka di dalam menjalankan ibadahnya harus membayar dan bayar harga yang begitu tinggi, yang seharusnya ada perbedaan bagi mereka yang akan beribadah dan bagi mereka yang akan berwisata. Mari kita sebagai warga negara Indonesia, kita sama-sama menjaga peninggalan sejarah, peninggalan nenek moyang kita. Bagi pengunjung Candi Borobudur, mari kita jaga kebersihannya, mari kita jaga keindahannya, keelokannya, dan mari kita hormati umat Buddha. Karena bagaimanapun juga, walaupun itu adalah milik sejarah bangsa dan bahkan sudah diakui menjadi sebuah milik dunia, tetap bagaimanapun juga umat Buddha memiliki hak untuk beribadah dan menjalankan ibadahnya sesuai dengan agamanya. Kebijakan pemerintah ditunggu oleh umat Buddha. Kebijakan pemerintah ditunggu oleh warga negara Indonesia. Biarlah kebijakan itu betul-betul mencerminkan apa yang ada di dalam Undang-Undang Dasar negara kita, di mana kita sesama umat beragama boleh menjalankan toleransi dengan lebih baik lagi. Sesama umat beragama kita merasa bebas di dalam menjalankan ibadah tanpa harus ada tekanan, baik itu biaya maupun tekanan tempat ibadah maupun tekanan pendirian rumah ibadah. Tetapi kita diberi kebebasan untuk menjalankan ibadah kita menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Salam NKRI.